Seorang pemimpin wanita sedang duduk di dalam mobil mewah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Kaca anti peluru pecah. Pengawal BAT segera memberitahu pemimpin wanita di kursi belakang, "Silakan berbaring," dan suruh pengemudinya segera mempercepat. Tiba-tiba, sang pengemudi langsung tertembak di kepala dengan pistol. BAT yang duduk di kursi penumpang langsung memutar kemudi. Tiba-tiba, mobil itu melaju dengan cepat menuju sebuah mobil di pinggir jalan. BAT melihat melalui jendela mobil dan melihat bahwa penembak jitu itu bukanlah orang biasa. Sub kaca anti peluru melalui lubang. BAT kembali menyuruh pemimpin perempuan itu untuk tidak berdiri. Peluru bisa menembus kaca anti peluru, tapi itu tidak bisa menembus rompi anti peluru. Segera menyerukan dukungan bersenjata dan udara, dan amati mobil pengawal di belakang melalui kaca spion. Suruh mereka berhenti. Kemudian beritahu pemimpin perempuan bahwa hanya perlu 2 menit sampai kendaraan anti peluru yang diperkuat tiba. Untuk menenangkannya, saat ini, penembak masih menembaki mobil tersebut. Pemimpin perempuan lebih takut. Seorang pria yang tidak pernah berpartisipasi dalam perang akan panik ketika aku melihat ini. BAT terus meyakinkan pemimpin perempuan itu. Bersembunyi di dalam mobil anti peluru sekarang akan aman. Lalu dia diam-diam keluar dari sisi lain. Hami dengan cepat posisi penembak dengan bantuan kamera ponsel. Kemudian lapor ke komandan. Ada penembak jitu di atap gedung Pasko. Namun saat ditanya kapan kendaraan anti peluru itu akan tiba, pihak lain masih mengatakan itu akan memakan waktu 2 menit. Pengawal BAT tiba-tiba menjadi marah. Dia harus diam-diam membuka pintu dan menyeret pengemudinya keluar. Mengendarai mobil secara langsung. Baru saja berbalik, hanya meyakinkan pemimpin perempuan untuk tidak berdiri. Atap mobil anti peluru mampu menghentikan peluru. Nembaknya masih menembak tetapi hanya mengenai jendela depan. Badan kendaraan kemudian berputar 360 derajat. Berkendara cepat ke titik buta gedung Menara Pasko. Setelah memastikan keadaan aman, dia mengambil pistolnya dan memasuki gedung. BAT mengambil identitas petugas polisi untuk mengevakuasi massa. Satu sisi memegang pistol dan bergerak menuju gedung. Penjaga keamanan botak melihat ini dan segera menggesek kartunya untuk membukakan pintu untuknya, dan bawa dia ke atap. Book memegang pistolnya dan berjalan ke depan. Tiba-tiba saya melihat seorang petugas kebersihan membawa sebuah paket. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukannya. Ternyata rekan satu timnya telah melalui hidup dan mati bersamanya. Dia hanya mengucapkan satu kalimat dan seseorang harus menghentikannya. Karena itu, dia mengakhiri hidupnya. BAT hanya bisa berteriak, sudah terlambat untuk berhenti. Sangat memilukan. Akhirnya mobil anti peluru tiba. Mengawal pemimpin perempuan untuk mengungsi dengan aman. Untuk sementara menghilangkan risiko tertembak hingga mati. Sebuah mobil yang diduga membawa bom. Dengan panik berlari menuju sekolah dasar. Kendaraan pengawas polisi berusaha menghentikannya. Akibatnya, dia terhempas ke tepi jalan. Melihat truk hendak melaju menuju sekolah dasar, guru segera mendesak anak-anak untuk lari ke dalam kelas dan bersembunyi. Saat ini, kendaraan anti peluru dari bala bantuan terdekat segera tiba. Pegang pistol dari jarak jauh dan tembak ke arah mobil. Diduga pengemudinya diserang. Truk itu kehilangan kendali, menabrak mobil di pinggir jalan. Polisi bersenjata dan berpakaian preman dengan cepat naik, kelilingi truk, namun tidak ada detonator yang ditemukan. Namun saat polisi berusaha mendekati truk tersebut, saat mencari detonator, tersangka belum berhenti bernapas. Tiba-tiba meledakkan bom yang kuat. 3 polisi pemberani tewas di tempat. Mereka menyelamatkan anak-anak dengan nyawa mereka. Pemimpin perempuan itu sangat terkejut ketika mendengar berita itu. Namun masih belum diketahui mengapa pelaku memilih sekolah dasar untuk memulai. Dia segera memerintahkan penyelidikan atas insiden tersebut. Kemudian pergi ke universitas untuk memberikan pidato utama. Namun, pidatonya hanya setengahnya. Sekretaris membawa tasnya dan memasuki tempat tersebut. BAT segera menghentikan sekretaris di depan pintu dan minta pihak lain membuka tas untuk memeriksanya. Namun tidak ditemukan barang mencurigakan. Namun saat sekretaris naik ke podium, seseorang yang berada di bawah peron segera melarikan diri. Book merasa ada yang tidak beres. Segera bergegas ke podium untuk menyelamatkan pemimpin wanita tersebut. Tapi sudah terlambat. Mereka yang sakit segera dibawa ke rumah sakit. BAT mengenakan rompi anti peluru sehingga hanya mengalami luka ringan. Pemimpin perempuan itu terluka parah. Hidup atau mati tidak diketahui.
Bud merasa bersalah karena pemimpin perempuan itu terluka. Saat dia hendak mengeluarkan pistol untuk bunuh diri, dia menemukan sebuah bom. Mantan istrinya merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Segera temukan Bud dan menghiburnya melalui pelukan dan kehangatan anak-anak. Hal itu akhirnya membantunya lepas dari penderitaan dan menyalahkan diri sendiri. Dia memutuskan untuk mengklarifikasi fakta tentang pembunuhan mantan pemimpin tersebut. Polisi mengetahuinya melalui penyelidikan. Penyebab ledakan di podium bukanlah tas kerja. Itu sekretaris yang naik ke podium. Beratnya dua orang yang berdiri bersamaan di platform baru menyebabkan bom di bawah diaktifkan. Bud melewati garis tembakan penembak jitu. Tersangka ditemukan. Di luar dugaan, ia berhasil dikuasai lawan. Pria yang berjalan di jalan ini mengidentifikasi dirinya sebagai Sheriff Bud. Namun saat dia membuang handuk yang melilit tubuhnya diketahui penuh bom. Buka saja kaitnya, kan lebih sedikit bom yang meledak. Dia terus menjelaskan kepada semua orang bahwa dia dipaksa oleh orang lain. Polisi segera mengepungnya dan mengevakuasi warga. Kemudian pindahkan pria tersebut ke area terbuka. Petugas lapangan melapor kepada komandan. Tembakan dapat dilepaskan kapan saja. Komandan meminta untuk menunggu perintah. Kali ini atasan Bud mengirimkan gadis berkulit hitam tersebut untuk bernegosiasi melalui walkie-talkie. Bud menjelaskan kepada atasannya melalui radio, "Saya pingsan oleh orang lain. Ketika saya bangun, seseorang mengikatkan bom pada saya. Jari ditempatkan pada saklar." Namun atasannya tidak hanya meragukannya, sengaja menyebabkan bunuh diri untuk melakukan terorisme, dan menyalahkan kematian pemimpin wanita itu padanya. Lalu berbalik dan pergi. Bob hanya bisa meminta bantuan gadis berkulit hitam itu untuk memanggil ahli penjinak bom. "Bantu aku menjinakkan bomnya dulu." Namun saat ini komandan memerintahkan untuk melepaskan tembakan untuk menyerang Bud. Bud hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menjelaskan kepada semua orang. "Anda harus menyembunyikan buktinya, yaitu untuk mengusut dalam pembunuhan pemimpin perempuan." Pria Mediterania melalui kamera pengintai. Bud yang sangat khawatir menemukan bukti untuk mengecam mereka. Bud berbicara kepada polisi melalui radio. Dia mengambil dokumen hitam yang disembunyikan pemimpin perempuan itu. Ditempatkan di lampu di kamar mandi lantai bawah. Setelah pria di belakang kamera pengintai selesai mendengarkan, segera kirim seseorang untuk mengambil dokumen tersebut. Tanpa diduga, lampunya menyala. Sejumlah besar asam dicurahkan. Pria pirang itu langsung terbakar dan dibawa pergi oleh polisi. Namun saat ahli penjinak bom sedang memeriksa bom, mendeteksi bom-bom ini sangatlah rumit, sangat eksplosif. Saat pembongkaran, Menteri Kontraterorisme memutuskan untuk meninggalkan pembuangan bom, kemudian memerintahkan semua orang untuk mengungsi. Bud sekarang sendirian dan tidak berdaya. Istri Bud melihat ini dan memutuskan untuk berlari ke arahnya. Dia yakin Bud tidak bersalah. Dia bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Komando harus memerintahkan gencatan senjata, dan Bud pun setuju untuk membawa pulang polisi tersebut untuk menemukan dokumen hitam itu. Di bawah arahan jarak jauh dari ahli penjinak bom, berhasil menjinakkan bom tersebut. Bud memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dalam hatinya dia mengerti dengan jelas, jika Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, maka Anda harus menangkap sendiri pelaku yang merugikan Anda. Bud bersandar pada kegelapan malam. Ikuti secara diam-diam tersangka yang melukai Anda. Memang ditemukan. Ternyata yang merugikan saya tidak lain adalah atasan saya. Melihat ini, Bud segera bergegas. "Hancurkan penjaganya. Tarik senjatamu." Menunjuk ke arah Lucas. Luke mencoba melawan dan tertembak pistol. "Saya hanya perlu mengangkat tangan dan berlutut di tanah." Bud mempertanyakan Luke, "Apakah Anda mencoba membunuh pemimpin perempuan itu?" Pada saat ini, ada seorang gadis di lantai atas yang merekam seluruh kejadian. Jawab Lucas, "Itu bisnis." Pada akhirnya, atasannya dan Luke sama-sama ditangkap polisi untuk diinterogasi. Ternyata itu semua karena atasan perempuan itu menerima suap, secara diam-diam mendukung teroris dalam melakukan upaya pembunuhan, dan berencana untuk menanggung segala dosanya. Salahkan pengawal pemimpin wanita itu, Bud. Emang benar bahwa peternakan lebah sudah ketinggalan zaman. Merugikan orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka akhirnya dihukum oleh hukum.